Gimana kabarnya? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk minggu kemarin kita sudah bertemu, sudah kita konseling. Untuk minggu ini kita akan konseling kembali untuk masalahnya, yaitu sama ya, masalah perilaku merokok yang ada di dalam diri kamu. Oh iya, Bapak tanya dulu ini, untuk minggu kemarin kira-kira pertemuan pada tahap yang pertama, sesi yang pertama kira-kira bagaimana? Yang ada di dalam diri kamu itu apakah sudah agak sedikit lega ataupun sudah agak merasa lebih nyaman gitu? Kira-kira bagaimana kita? Sedikit lega sih, Pak. Sedikit lega ya. Walaupun ya kita belum masuk ke untuk teknik-tekniknya ya. Kita belum masuk untuk penyampaian teknik apa nih ya yang untuk bisa mengurangi perilaku merokok yang ada di dalam diri Vito ya. Sebelum kita mulai konseling ya, kita langkah baiknya kita mulai dengan membaca doa ya, agar kegiatan konseling kita hari ini diberikan kelancaran ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu hari ini kita bertemu kembali. Kita konseling dengan masalah sama seperti masalah yang minggu kemarin yang ada di dalam diri kamu, perilaku merokok ya. Jadi kalau untuk hari ini kita sudah masuk teknik-tekniknya nih juga ya. Di sini kita menggunakan untuk teknik kamu itu adalah tekniknya self management ya. Tekniknya self management. Di sini teknik self management ini bukannya untuk menghilangkan rokok yang ada, perilaku merokok yang ada di dalam diri kamu ya, tetapi untuk mengurangi ya. Tadinya laporan dari kamu bercerita sama Bapak, dari satu hari satu bungkus kurang lebih sekitar 16 batang ya, kita akan menguranginya itu ya, mengurangi dengan proses konseling yang kita lakukan ya, dari 16 batang menjadi 10 batang, bisa jadi 8 batang ya, bisa jadi turun menjadi 7 batang dalam satu hari. Karena kalau dari 16 batang langsung tiba-tiba hilang jadi 0 batang, tidak sama sekali, pasti kamu akan kaget ya. Pasti kamu akan di dalam diri kamu pasti belum siap menerima ya, belum siap menerima ya. Di sini teknik self management itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah pemantauan diri kamu ya. Jadi Bapak sebagai konselor, kamu sebagai konseli, jadi Bapak ingin kerjasamanya dengan kamu ya. Jadi kamu coba catat, buat sebuah catatan ya, buat sebuah catatan di rumah, bagaimana faktor-faktor lingkungan sekitar rumah kamu ya. Kamu buat catatan yang ada di rumah, lingkungan sekitar, lingkungan keluarga. Jadi faktor-faktor apa nih, penyebab-penyebabnya ya, kamu buat nanti catatan itu. Jadi misalnya gini Vito, kamu di rumah, Pak, saya di rumah itu untuk di lingkungan sekitar saya memang banyak perokok-perokok aktif, tongkrongan-tongkrongan saya merokok. Terus saya bergaul ini memang sama anak-anak yang notabene-nya adalah memang perokok aktif dari tempat tongkrongan di rumah, terus tempat saya bermain memang anak-anaknya perokok yang luar biasa, Pak. Jadi saya itu awalnya mulanya coba-coba melihat dari pergaulan saya, dan di rumah bapak saya, orang tua saya juga perokok. Jadi kamu buat catatan seperti itu ya. Kira-kira dengan Bapak sudah terangkan itu apa? Kira-kira ada kesulitan nggak kamu gitu? Enggak ada sih. Nggak ada ya.
Jadi kurang lebihnya kamu mengerti ya gitu ya. Mengerti ya. Nah terus ini kita harus benar-benar memakai teknik ini, kan harus paham ya. Jadi kita harus tahu tujuannya nih, jadi harus benar-benar tahu ya, tujuannya itu untuk mengurangi perilaku merokok kamu ya. Jadi jangan nanti kamu salah persepsinya, wah saya berarti konseling dengan Pak Indra, saya harus benar-benar tidak merokok ya. Bukan seperti itu. Keberhasilannya itu nanti dilihat apakah kamu setiap hari ada yang namanya rasa untuk kamu mengurangi ya, rasa perilaku kamu itu untuk mengurangi rokok itu ada. Jadi bukannya sama sekali kamu nanti, oh saya konseling dengan Pak Indra berarti harus tidak merokok sama sekali. Nah itu pasti nanti yang ada kamu tidak bisa menerima. Tadinya kan kamu kan 1 bungkus 1 hari, terus nanti kalau dikatakan sama sekali tidak merokok, jadi kamu tidak menerima. Yang ada nanti konseling kita tidak berjalan baik ya. Yang penting kamu nyaman tidak dengan tujuan ataupun dengan yang Bapak terangkan tadi. Kamu merasa nyaman nggak kira-kira? Nyaman ya. Oke, yang penting kan awal mulanya kita nyaman, kamu juga merasa enak menjalaninya, jadi tidak ada suatu paksaan. Karena kalau apapun yang dilakukan, apapun yang kamu rasa itu ada paksaan, kamu akan nanti yang ada malah terpaksa gitu loh. Paham kan gitu? Ya. Jadi kamu harus betul-betul, oh iya nih, saya memang ingin merubah perilaku saya memang ingin merubah ya, saya dari yang tadinya merokok 16 batang menjadi di 10 batang. Saya akan coba ya, paham gitu ya? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk Vito ya kan. Jadi kalau nanti seandainya Vito sudah bisa merubah perilaku merokok kamu, mengurangi perilaku merokok yang ada di dalam diri kamu, nanti Bapak akan memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan itu penghargaan ya, nanti bisa nanti Bapak beri hadiah ataupun nanti Bapak akan memberikan nilai baik. Jadi itu ada motivasi untuk kamu ya, motivasi ataupun tujuan yang akan kamu capai ya. Oh iya nih, Pak Indra berjanji nih kalau Pak Indra nanti saya laporan dari 1 harinya jadi dari 16 batang menjadi ada pengurangan 10 batang ataupun 15 batang, saya akan memberikan hadiah nih ya. Jadi kamu tuh ada termotivasi, oh saya harus sungguh-sungguh nih mengurangi perilaku merokok yang ada di dalam diri saya, karena saya akan ya bahasanya nanti saya akan tagih nih janjinya Pak Indra nih kan gitu ya. Kira-kira sampai sini kamu paham nggak Vito? Paham. Oh, paham, kamu ngerti? Ngerti Ya. Nah terus yang selanjutnya ini ada kamu nanti sama Pak Indra kita akan ini loh Vito, apa? Semacam buat apa ya, kontrak, kita akan buat perjanjian ya dengan kamu, perjanjian dengan diri sendiri ya. Nanti ada beberapa langkah Vito, jadi jangan hanya istilahnya di mulut saja. Jadi kamu harus benar-benar, kamu nanti akan membuat sebuah perjanjian, sebuah kontrak yang ada di dalam diri kamu ya. Nanti kamu akan membuat sebuah perjanjian atau kontrak di dalam diri seperti gini, membuat perencanaan nih Vito. Kamu membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, perilaku dan perasaan yang diinginkan kamu nih dalam perilaku merokok. Kamu nanti harus membuat sebuah perencanaan ya. Perencanaan misalnya gini, nanti Bapak akan berikan nanti ada semacam kayak tabelnya. Jadi kamu kegiatan-kegiatan kamu mulai dari kamu hari Senin bangun tidur, kamu nanti harus buat laporan ya. Laporan itu nanti kamu bisa kumpulkan ke Bapak per setiap seminggu sekali ataupun per setiap 3 hari sekali ya. Misalnya gini, hari Senin bangun pagi subuh dari jam sekian,
setelah sholat subuh jam berapa kamu siap-siap mandi untuk berangkat sekolah ya. Nanti kamu akan buat tabel itu ya, nanti buat tabel, nanti bapak akan melihat ini. Tapi yang penting kan kita kembali lagi ke bicara ke tahap pertama ya. Di sini kamu harus terbuka ya. Jadi terbuka, kamu nanti harus terbuka, harus jujur ya. Kalau memang masalah ini perilaku merokok kamu ingin dibantu, ingin terbantu dengan kamu sudah bertemu dengan Pak Indra, kamu dengan sudah menjalani konseling kita seperti ini. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi ya, bisa nggak Vito? Bisa ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi, kamu harus terbuka sama bapak, kamu harus apa adanya. Setiap hari kamu seperti apa kegiatan di rumah, kamu setiap saatnya itu ngapain aja, sampai sekolah, pulang lagi dari sekolah ke rumah, apa kegiatannya, tolong dicatat. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Nah, lalu kamu juga harus yakin kalau memang pikiran perilaku kamu ini ingin diubah ya, kamu ingin merubahnya. Jadi kamu harus punya apa ya, yang di dalam diri kamu tuh gini, saya niat sungguh benar-benar yakin kalau memang yang ada di dalam diri kamu tuh ingin kamu rubah. Yang tadinya dari kamu merokok 16 batang menjadi kita turunkan nih ya, kita turunkan menjadi 14 batang dulu lah ya kan. Dari hari Senin 16 batang, kamu dengan bertemu sama bapak hari Selasa sudah berkurang nih jadi 15 batang, hari Rabu jadi 14 batang. Nah itu kan sudah mengurangi ya. Iya. Dari tadinya 16, 15 menjadi 14 ya. Dengan kamu kurangi itu udah suatu keberhasilan. Konseling kita ini sudah dikatakan ya sudah hampir berhasil. Karena ada apa? Karena kamu sudah mengurangi perilaku merokok kamu yang tadinya 16, 15 jadi 14 ya. Bukan dari 16 tiba-tiba jadi 0. Nah itu nanti kamu merasa tidak nyaman ya. Jadi kamu nanti malah yang ada berontak. Kalau kamu sudah berontak, kamu sudah tidak nyaman, dan nanti kamu tidak akan menjalani program konseling kita ini, betul nggak? Betul. Ya, yang penting kamu sungguh-sungguh, kamu yakin, kamu ingin merubahnya, merubah ya perilaku kamu nih, ya. Jadi kemarin kembali lagi ke tahap 1. Jadi yang bisa merubahnya itu adalah kamu sendiri, ya. Bapak ini hanya faktornya ini faktor dari luar. Bapak ini hanya ya kalau ibarat kata main bola, bapak hanya supporter, ya. Bapak hanya supporter, bapak hanya istilahnya penyemangat dari luar, faktor eksternal, internalnya ada di dalam diri kamu. Bapak udah ngomong A sampai Z, tapi kamu kalau kamu nggak nerima buat apa? Ya. Jadi kira-kira sampai sini kamu masih niat sungguh benar-benar? Masih niat benar-benar untuk merubah perilaku kamu? Masih niat. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, jadi yang selanjutnya ini kamu juga bisa bekerja sama teman di rumah, sama keluarga di rumah dalam menjalani teknik-teknik kita ini. Kamu harus bisa bekerja sama. Bekerja samanya seperti apa, Vito? Kamu bilang sama teman kamu bilang sama keluarga kamu, Pak, Ma, Vito lagi ingin menjalani teknik ini dalam konseling. Bapak apa? Vito cerita sama Pak Indra, jadi apa sama teman, jadi kamu nanti bisa berbaginya gini. Nanti kalau kamu lalai, kamu bisa diingatkan sama teman kamu. Ya kan, yang namanya manusia pasti ada di mana saatnya dia lupa. Sedangkan dia sedang menjalani sebuah program konseling. Misalnya hari Senin, nanti dia ini Selasa dia lupa. Makanya
kamu nanti minta tolong sama teman kamu komunikasi, bisa ingatkan saya dong, gitu, ya kan? Iya. Nah, ataupun nanti dengan ibu kamu, tolong ingatkan aku mak, kalau aku lupa, gitu loh, ya. Iya. Oke, lanjut, ya. Nah, ini gini, kamu sudah berbicara sama bapak, kamu setuju menggunakan teknik self management, ya. Jadi kamu di sini harus siap untuk menanggung semua resikonya, ya, baik dan buruknya itu ada di dalam diri kamu. Kamu siap menanggungnya. Kan yang tadi bapak bilang, bapak di sini hanya sebagai supporter saja. Bapak di sini hanya sebagai penyemangat, spirit dari luar. Tetap intinya itu ada di dalam diri kamu, ya. Faktor yang paling utamanya itu ada di dalam diri kamu. Faktor yang paling utama. Jadi bapak seperti ini hanya sebagai penyemangat, ya. Jadi kamu menanggung semua resikonya ini. Jadi kamu nanti tahu baik dan buruknya. Jadi kamu yang harus menanggung. Jadi tidak ada yang nanti, oh Pak Indra nih yang nanggung semuanya. Kan kamu yang menjalani. Jadi kamu harus sungguh-sungguh benar-benar, ya, Vito. Oke. Nah, jadi lanjut. Kita lanjut. Pada dasarnya semua yang kamu lakukan itu adalah untuk merubah pikiran, perilaku, dan perasaan, ya. Jadi kamu itu semua yang kamu lakukan nanti tahap demi tahap itu adalah untuk merubah perilaku, pikiran kamu tentang rokok, ya. Kamu juga harus tahu nih, rokok ini itu baik tidak untuk kesehatan. Rokok ini ada untungnya nggak untuk kesehatan, ada ruginya nggak untuk kesehatan, gitu loh, ya. Jadi kamu harus merubah itu perilaku, ya. Perilaku berawal dari apa? Berawal itu dari pola pikir kamu. Pola pikir, nah nanti perilaku kamu juga akan berubah, ya. Jadi kamu harus tahu, oh merokok itu bahaya Pak dari segi kesehatan. Merokok itu berbahaya Pak dari segi ekonomi. Berbahaya dong. Kalau kamu merokok, kan otomatis kamu lebih boros. Betul tidak? Betul. Nah, kamu lebih boros. Yang tadinya itu 30.000 sekian bisa kamu untuk makan, bisa untuk kamu beli jajan, ataupun kamu bisa menabung. Dengan kamu merokok, kan otomatis kamu lebih boros. Kamu bela-belain, kamu bisa beli rokok, tetapi kamu nahan lapar, ya, betul tidak? Betul. Nah, sekarang kamu lebih pilih mana, Vito? Kamu merokok atau kamu makan? Makan juga. Nah, ini kan pelan-pelan perilaku kamu tuh sudah mulai bisa, ya, sudah mulai paham kamu. Itu dari sisi segi ekonominya, ya, dari segi kesehatan. Kamu lihat, kamu sekarang sebelum kamu merokok, sesudah kamu merokok, kamu lebih merasa badan kamu lebih lelah sebelum atau sesudah merokok? Sebelum sih Pak. Sesudah atau sebelum? Jadi kan gini Vito, kalau yang namanya orang merokok kan sekarang lebih gampang capek kalau sesudah merokok. Jadi kamu harus paham, oh iya, saya merokok sekarang kok gampang capek, kok gampang lelah gitu loh. Nah, jadi kamu harus berpikir dari segi kesehatannya. Oh iya, berarti kalau merokok itu dari segi kesehatan sama sekali tidak ada bagusnya. Tidak ada sama sekali baiknya. Semuanya buruk. Gampang lelah, gampang capek, terus mudah emosi. Itu tidak akan bisa terkontrol. Karena apa? Ya kamu tuh sudah jadi perokok aktif. Jadi yang ada di dalam diri kamu itu adalah semuanya tuh, yang ada di dalam diri kamu tuh kesehatan kamu pasti terganggu. Yang udah pasti tuh paru-paru udah pasti dalam segi kesehatan, gampang batuk, betul tidak? Betul. Ya kan? Nah terus kamu buat nanti selanjutnya peraturan dalam kamu mengikuti konseling dengan teknik self management, ya. Nanti Bapak akan berikan. Kamu akan buat peraturan diri kamu sendiri selama menjalani proses self management ini.
oh saya mengikuti konseling seperti ini, saya harus seperti bla 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 bla, Pak, saya harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi itu ada aturannya. Nah, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Paham? Nah, hari ini segini, gini. Hari ini saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Nah, aturan-aturan yang udah kamu buat itu jangan sampai dilanggar. Kalau kamu ingin perilaku merokok kamu itu berubah, ya? Ya, Pak. Sanggup? Sanggup, Pak. Ya. Oke. Setelah nanti kamu melakukan kegiatan-kegiatan ya kontrak itu dari 1 sampai tadi ada berapa poin. Nah, kamu lanjut lagi. Nanti masih ada urutannya berikutnya itu, yaitu kamu ini harus memodifikasi dari lingkungan kamu. Contohnya gini, Vito, kamu harus memodifikasi. Jadi jangan kamu sudah hampir mau selesai dengan teknik ini, tapi kamu masih tetap ada di lingkungan itu. Contohnya gini, lingkungan itu bermain sambil merokok. Kamu bisa memodifikasi, ya kamu hanya bermainnya saja, tapi merokoknya kamu jangan sampai ikut lagi. Nah itu kan kamu sudah memodifikasi tuh. Jadi kamu jangan masuk ke dalam situ. Jadi kamu boleh kita bermain, boleh kita ikut nongkrong, boleh kita untuk ikut ngobrol, ngeriung. Tetapi kalau untuk hal merokok, perilakunya merokoknya jangan sampai ikut-ikutan lagi. Ngerti nggak? Nah, sekarang gini, kamu dari rumah mau keluar rumah, mau nongkrong sama teman kamu, boleh. Tetapi kalau yang ada merokoknya, perilaku merokoknya, itu kamu batasi. Makanya kan tadi Bapak bilang, tolong dimodifikasi, ya. Dimodifikasi itu pergaulan kamu. Jadi jangan semuanya kamu ikuti nih. Dari A sampai Z masih juga merokok juga, kan sama juga bohong. Betul tidak? Betul. Nah, jadi kamu jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai nanti kamu masih juga di situ terus, ya. Jadi kita harus memodifikasi pergaulan kita di rumah. Terus bagaimana nih keseharian kita. Kamu jangan sampai saya ikut konseling dengan Pak Indra. Pak Indra sudah berikan tahapannya, langkah-langkahnya, teknik-tekniknya. Tapi kamu di rumah itu tidak bisa memodifikasi cara bergaulnya. Nah, memodifikasi ini yaitu dia. Jangan sampai kamu masih juga berteman dengan gaya seperti yang kemarin. Masih juga berteman dengan gaya seperti yang udah-udah. Boleh kita berkumpul, boleh kita nongkrong, boleh. Bukan Bapak tidak membolehkan. Bapak juga tadinya anak tongkrongan, Bapak juga biasa nongkrong, dan Bapak juga suka menongkrong. Tetapi kita jaga, tahu batasan, gitu loh. Tahu batasan. Kalau dia mulai merokok, ya kamu bisa memodifikasinya. Apa kamu nanti bisa bergeser tempat duduknya, atau kamu bisa dengan alasan, oh bro, saya lagi ada ini dulu nih bro, lagi ada tugas, kan bisa. Ataupun kamu bisa dengan alasan, sorry dulu CS, bro, saya lagi ada ini dulu nih, ada acara. Nah, kan kamu bisa. Jadi jangan sampai kamu sudah mengikuti teknik itu, yang ada apa? Malah kamu tidak bisa memodifikasi atau merubahnya perilaku di rumah. Kalau kamu tidak bisa, ya sama juga bohong. Kamu masih akan terus perilaku merokok kamu akan kuat. Paham? Nah, kira-kira kamu dari tadi Bapak bilang 1, 2, 3, 4 teknik-teknik itu di atas, kira-kira bagaimana? Sanggup tidak menjalani? Sanggup, Pak. Sanggup. Oke, baik. Nah, setelah nanti teknik, minggu depan kita akan bertemu kembali. Nanti akan Bapak berikan tabelnya. Jadi kamu tulis gitu. Kamu menulis kegiatan kamu di rumah, mulai dari hari Senin bangun tidur jam berapa? Kira-kira kamu bangun tidur jam berapa? Jam 5 pagi sih, Pak. Jam 5. Jadi jam 5
bangun langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh belajar atau tidur lagi? Belajar sih Pak. Belajar sebentar ya. Iya Pak. Belajar sebentar, kamu tulis tuh. Kamu tulis kegiatan kamu. Terus setelah belajar berangkat sekolah. Iya. Berangkat sekolah naik motor atau Jalan kaki sih Pak. jalan kaki? Nah kamu tulis tuh naik motor, berjalan kaki jam berapa, sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, pulang sekolah jam sekian sampai jam sekian, terus kamu nanti di rumah apa ngapain aja kamu tulis kegiatan kamu. Kita buat nanti per 3 hari lah ya. Berarti kan hari ini sekarang hari apa sekarang? Hari Senin sih. Hari Senin ya. Tanggal Tanggal 21. tanggal 22. Oh iya 22. 22 Januari ya. Tanggal 22 Januari. Jadi kamu buat nanti mulai hari ini. Nanti Bapak berikan tabelnya. Jadi kamu kegiatannya itu mulai dari A, B, C, E sampai Z setiap hari. Jadi nanti per 3 hari kamu laporan sama Bapak. Nanti kita akan lihat kembali ya. Kita akan cross check. Nanti Bapak akan kasih masukan, Bapak akan lihat nih ya. Tapi itu dia intinya. Yang paling utama adalah kamu harus jujur. Kamu harus jujur, tidak boleh ada yang ditambah-tambahi, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kamu harus jujur. Saya pulang sekolah Pak, saya langsung pulang. Jujur, jangan kamu pulang sekolah tapi kamu bermain, tapi kamu laporan langsung pulang. Nah itu bingung. Berarti kan kamu belum bisa untuk menjalani konseling kita ini, ya. Yang penting kamu jujur, apa adanya kamu catat. Yang biasa kamu lakukan di rumah, sehari-hari kamu ngapain aja kamu buat catatan, ya. Buat catatan, nanti Bapak akan lihat. Nanti di situ akan terlihat juga kamu betul-betul tidak jujur. Kalau kamu jujur, kamu akan ikuti nanti semuanya, ya. Teknik-tekniknya insya Allah kamu bisa Bapak bantu untuk perilaku merokok kamu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih Pak. Tidak ada ya. Kurang lebihnya ya mungkin dari Bapak itu untuk teknik ini. Terus nanti kira-kira di sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis lah. Kamis nanti ataupun Rabu kamu bisa ketemu dengan Bapak sambil kamu bawa catatannya. Ya, kamu bawa nanti catatan, nanti Bapak berikan ada kertasnya. Nanti sambil kita bahas lagi ya, nanti untuk masuk yang ke step yang ketiga, langkah yang ketiga ya. Nah, untuk teknik ini Bapak rasa cukup. Nanti yang ketiga, nanti kita ketemu lagi sambil kamu bawa itu formatnya, catatannya. Yang penting intinya kita sama-sama ya, kita sama-sama, kamu jujur, jangan ada tutupi, biar perilaku merokok kamu itu bisa Bapak bantu. Yang tadinya 1 hari 16 batang bisa kita kurangi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada sih. Oke, kalau tidak ada, kita tutup untuk hari ini pertemuan kita dalam konseling. Besok hari Rabu kita bertemu kembali dan dengan langkah berikutnya, dengan kamu sudah membawa catatan untuk kegiatan kamu dari hari Senin dan hari Selasa ya. Sanggup? Sanggup Pak. Oke, sebelum kita tutup, berawal kita awali dengan doa, lalu kita tutup dengan doa. Semoga hari ini yang Bapak berikan tadi ke kamu bisa menjalaninya dengan sungguh-sungguh ya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Vito. Semoga kamu hari ini diberikan kesehatan dan sanggup betul-betul sungguh untuk menjalani konseling kita hari ini ya. Terima kasih Vito. Terima kasih Pak. Yuk.